Baik, anak-anak Bapak, kita sudah menyelesaikan model soal keseimbangan yang kedua, ya. Yang pertama keseimbangan 3 gaya clear pakai aturan sinus. Yang kedua batang bertumpu pakai sigma sama dengan 0 ya. Nah, yang ketiga ini model soal tentang kesetimbangan. Jika ada benda tegak diikat dengan tali, berapa tegangan talinya? Ini contoh soalnya. Ya, siapa tahu besok kalian mau jadi dokter, buat pelang praktek dokter gitu ya. Ini kan diikat nanti pakai besi biasanya. Nah, berapa tegangan talinya supaya tidak jatuh ya? Inilah rumusnya. Oke. Bagaimana mengerjakan soal ini? Mirip dengan yang tadi. Perhatikan, langkah pertama lukis gayanya. Kita lihat ya. Satu, di sini ada benda B punya massa, berarti ada gaya berat, ya, WB, gaya berat benda di B. Satu, dua, batang AB ini homogen, titik beratnya tepat di tengah, kira-kira aja ya. Lebih kurang di sinilah berat dari batang AB, WAB. Itu yang kedua. Tiga, karena menahan gaya berat ke bawah, timbullah tegangan tali di sini. T ini yang mau kita hitung. Oke, tiga. Nah, di sini karena tegangan talinya membentuk sudut, kita harus uraikan, ya. Uraikan T-nya terhadap sumbu X, uraikan T terhadap sumbu Y. Oke, mari kita lihat. Satu, uraikan T terhadap sumbu X. Maka inilah nanti hasil uraian. Dua, uraikan T terhadap sumbu Y. Inilah uraian T pada sumbu Y. TY, ya. Kalau ini katakanlah TX. Oke. Perhatikan gambar. Bagaimana menguraikan berapa besar TX dan TY? Coba pakai bantuan trigonometri di matematika ya. Pertama kita ambil cos 30. Ingat, kosinus itu sisi mana per mana? Sami, samping per miring. Perhatikan gambar. Kalau ini sudutnya 30, sisi di sampingnya mana? TX. Ya, berarti sisi sampingnya T pada sumbu X, sisi miringnya tentu dalam hal ini apa? T. Maka kalau kita kali silang, besar si TX berapa? T dikali dengan cos 30 derajat. Itu nilai TX. Nah, sekarang untuk mencari TY sama, ya. Kalau X cari dari cos, maka Y cari dari sin. Ya, ingat sinus definisinya apa? Sisi di depan sudut dibagi sisi miring. Perhatikan gambar. Kalau ini 30, sisi di depannya kan yang ini. Sisi ini tak lain adalah nilai TY. Berarti sisi depannya TY, sisi miringnya T, tinggal kita kali silang. TY itu apa? Kali silang ya. Tegangan tali T dikali dengan sin alfa. Dalam hal ini alfanya 30. Oke. Sekarang untuk menghitung tegangan tali kasus soal seperti ini, gunakan torsi sama dengan 0. Karena batang kita paku di A, ambil porosnya di titik A. Ingat kemarin, torsi rumusnya adalah gaya kali jarak. Syarat gaya harus tegak lurus dengan jarak. Nah, sekarang perhatikan TX dan TY. Coba kita lihat gambar. TX dan TY yang tegak lurus terhadap A yang mana? TX atau TY? Coba kita perhatikan gambar, ya. Kalau TX dia berimpit atau arahnya menuju A, maka TX terhadap A
tidak ada torsinya. Ingat, yang tegak lurus siapa? Perhatikan gambar. Yang tegak lurus terhadap A adalah TY. Artinya apa? Yang menghasilkan torsi di A adalah T pada sumbu Y. Itu yang ketiga. Nah, sekarang tentukan arahnya. Coba bayangkan ini. WAB arahnya ke bawah, ya. Tarik ke bawah, putar seakan-akan mengelilingi A. Putarannya searah jarum jam, ya. Maka torsi oleh WAB tandanya positif. Demikian juga WB, perhatikan gambar. WB arahnya ke bawah, ya. Coba tarik ke bawah, putar seakan-akan mengelilingi A. Bayangkan tuh. Putarannya juga searah jarum jam, maka tandanya positif. Nah, sekarang terakhir coba lihat TY. TY arahnya ke atas, porosnya di A. Coba tarik ke atas, ya, bayangkan putarannya, ya. Tarik ke atas, putar seakan-akan mengelilingi A. Bayangkan putarannya berlawanan jarum jam, maka torsi oleh TY tandanya negatif. Oke, sekarang kita kumpulkan. Mana yang positif? Pertama, yang positif torsi oleh berat AB kali berapa jarak WAB ke A. Karena batang ini tadi homogen, posisinya tepat di tengah. Kalau panjang AB-nya L, di tengahnya dari sini kemari berapa? Bagi 2, ya kan? Berarti jaraknya setengah dari L karena posisinya tepat di tengah. 1, 2. Perhatikan WB. WB juga positif, kali berapa jarak WB ke A. Kebetulan letaknya di ujung B, berarti jarak dari A ke B adalah panjang batang. Dalam hal ini panjangnya tadi apa? L. Berarti WB dikali dengan L. Samakan dengan yang negatif siapa? Ya, yang negatif TY, ya. TY kali berapa jarak TY ke A? Perhatikan gambar. Jarak TY ke A nilainya berapa? 3/4. Oke. Maka dalam hal ini L-nya bisa kita bagi, ya. L-nya hilang, masukkan nilainya. WAB berapa? WAB 80. Masukkan kemari 80. Dikali setengah tambah WB. Nilai WB berapa? 200. Ya. Samakan dengan TY. TY-nya tadi T dikali dengan sin 30 dikali 3/4. Oke. 80 kita bagi 2, 40. 40 dijumlahkan dengan 200 berapa? 200 ditambah 40, 240. Samakan dengan T. Sin 30 berapa? Sin 30 setengah dikali dengan 3/3. Oke. 240 bagi 3 berapa? 24 bagi 3 8, ya. Berarti ini 80. Nah, sekarang 80 sama dengan T setengah dikali 1/4. Setengah kali 1/4 berapa? 1/8 kali silang. Maka nilai T adalah 80 dikali 8, nilainya 640. Nah, begitulah cara menghitung tegangan tali jika ada batang diikat dengan tali. Konsepnya sama, ya. Gunakan sigma torsi sama dengan 0 dengan catatan karena tegangan talinya membentuk sudut, uraikan pada sumbu X, uraikan pada sumbu Y, dan ambillah uraian gaya yang tegak lurus, ya kan? Dalam hal ini yang tegak lurus siapa? T sin 30. Oke, silakan dipahami pelan-pelan, ya. Kalau ada nanti yang perlu kita diskusikan, kita akan diskusikan sama-sama.